Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Fitrisya dengan nomor BP 2011-0637. Baik, di mata kuliah eh, aspek hukum dan etika profesi, di sini ada tugas mengenai etika dan profesi pada proyek produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etika dan profesi pada proyek konstruksi. Dinamika dunia konstruksi di Indonesia dari zaman Orde Baru hingga sekarang tidak pernah berubah. Ketika para profesional konstruksi yang bertugas pada sebuah proyek, konstruksi tidak lepas dari penyimpangan atau pelanggaran, baik secara teknis maupun etika. Berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh profesional konstruksi sehingga banyak merugikan pemilik maupun pengguna proyek. Dinamika yang terjadi di lapangan saat ini dimulai dari proyek fiktif, tidak netral dalam studi kelayakan, penipuan data survei, kolusi dalam pelanggan, korupsi dalam proses konstruksi, dan masih banyak lagi. Pelanggaran etika konstruksi pada umumnya mencakup kasus utama, yaitu yang pertama, perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesional tersebut, seperti memperdagangkan atau memperjualbelikan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan uang yang berlebihan atau kekuasaan. Yang kedua, pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian menurut standar maupun kriteria seorang profesional. Kedua kasus tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah yang memberi contoh atau memaksa untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selanjutnya kita masuk pada etika. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan atau sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Seperti yang dirumuskan oleh Dr. Ovesimo Ramkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, oleh Sudi Gajalbah dalam sistematika filsafat. Etika adalah teori tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditunjukkan oleh akal. Selanjutnya, fungsi dari etika. Adapun fungsi dari etika yaitu yang pertama, diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Yang kedua, perbedaan dalam suku, budaya, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, modernisasi membawa perubahan yang berbeda. Yang keempat, ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan. Selanjutnya, macam-macam etika. Ada dua macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis atau rasional sikap dari perilaku dan perilaku manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan sebagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar kerangka tindakan yang akan diputuskan. Sedangkan etika secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan secara khusus. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, etika umum. Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis
bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip oleh dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tila ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yaitu membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini berwujud seperti bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku diri sendiri dan orang lain dalam kegiatan dan kehidupan yang khusus, yang dilatar belakangi oleh kondisi kemungkinan manusia bertindak etis. Selanjutnya, etika khusus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Dengan demikian, luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini terjadi adalah sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Selanjutnya, mengenai profesi. Perlu dimengerti dan dipahami bahwa pekerjaan atau disebut juga profesi dan profesional. Terdapat beberapa perbedaan di antara kedua hal tersebut, yaitu yang pertama mengenai profesi. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Berikutnya, profesional. Yang pertama, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Yang ketiga, hidup dari situ. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus seperti keahlian dan keterampilan. Ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, menjadi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Selanjutnya, mengenai prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Berikutnya tujuan kode etik profesi. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan untuk meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Etika profesi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kelemahan dari etika profesi itu sendiri. Kelemahan yang ada dalam penerapan etika profesi adalah yang pertama, penghargaan atau imbuhan terhadap profesional konstruksi kurang dihargai sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi, sehingga para profesional terpaksa melakukan pelanggaran secara teknis maupun administratif. Yang kedua, niat baik para pengelola proyek atau batasan yang ingin mendapatkan keuntungan dari setiap proyek, sehingga para proyek profesional terpaksa melakukan pelanggaran lagi. Yang ketiga, perilaku buruk dan kebiasaan serta keserakahan dari pengelola atau atasan, termasuk para profesional secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka memperkaya diri sendiri, sehingga memaksakan diri untuk melakukan pelanggaran etika profesi seperti korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Yang terakhir, mengenai pandangan terhadap etika profesi. Etika profesi sangat penting dan perlu ditegakkan guna mendapatkan hasil pengelolaan sebuah proyek atau program khususnya di bidang konstruksi yang berkualitas baik, aman, dan terbuka atau transparan dalam pengelolaannya. Namun pada kenyataannya, baru sebagian kecil proyek atau program maupun organisasi yang dapat menerapkan kode etik profesi secara ketat, serta dapat memberikan sanksi kepada pelaku konstruksi atau anggotanya. Etika profesi perlu ditegakkan sejak dini, baik oleh institusi-institusi dalam pemerintahan maupun swasta, termasuk para mahasiswa dari berbagai jurusan. Penerapan etika profesi dapat pula melalui kode etik profesi pada organisasi-organisasi profesi di berbagai bidang keilmuan. Dengan sanksi yang jelas dan tegas, namun pada umumnya banyak yang ditutup-tutupi dalam rangka menjaga nama baik seseorang atau institusi atau organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata atau dalam poin-poin saya mungkin ada beberapa kesalahan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.